Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Erstefan Almeida dengan NPM 22060824993. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian semua terkait pengelolaan expense pada organisasi di Odoo 16. Nah, pertama, di sini saya sudah membuat panduan tertulisnya berupa artikel Medium, dan nanti akan saya sematkan linknya di kolom deskripsi di bawah ini. Oke, untuk pertama kita perlu pastikan bahwa modul dari Odoo 16 Accounting Kit, Expense dan juga Purchase itu sudah terinstalasi dengan baik. Seperti di sini kita dapat melihatnya menggunakan akun administrator. Di sini ada Expense, Purchase dan juga Full Accounting Kit, dan semuanya sudah terinstalasi. Nah, untuk selanjutnya dengan masih menggunakan akun administrator, kita perlu mengatur hak akses untuk setiap user dan role tertentu seperti Atala sebagai administrator dari modul expense, dan Petra juga sama, Hana dan Hani sebagai team approver. Sedangkan untuk user yang akan kita simulasikan itu tidak memiliki hak akses apapun di modul expense. Selanjutnya kita bisa membuat produk-produk expense untuk yang akan dilaporkan nantinya. Di sini kita membuatnya menggunakan akun Petra sebagai purchasing koordinator dari organisasi kita. Di sini kita bisa membuat penginapan, terus kita bisa membuat tiket perjalanan, konsumsi dan akomodasi kendaraan. Dan expense products ini bisa dibuat di modul purchase. Jadi kita harus ke modul purchase terlebih dahulu dan kemudian membuat produk-produknya. Selanjutnya, sebagai staff HR bagian General Affairs, di sini Hani dapat membuat expense baru yang sudah yang menggunakan expense product dari yang sudah dibuat sebelumnya. Misalnya seperti ini, Happy Hotel. Kategorinya sebagai penginapan. Penginapan ini adalah penginapan yang sudah dibuat di expense product di langkah sebelumnya. Sama halnya seperti Happy Hotel, di sini ada tiket pesawat Jakarta Makassar. Itu tiket perjalanan, masuknya ke kategori tiket perjalanan, dan yang lainnya juga akan sama kayak seperti mie dan makan malam sushi rock, itu termasuk konsumsi. Nah, setelah semua expense ini dibuat oleh Hani, kita sebagai user Wira itu bisa membuat laporan terkait expense tersebut gitu. Jadi kita sebagai Wira di sini bisa mengakses modul expense dan membuat laporan. Di sini kita mengisi data-data yang diperlukan dan menambahkan expense apa saja yang kita telah lakukan gitu. Nah, selanjutnya kita bisa berperan sebagai Hana atau staff atau manajer dari HR untuk menyetujui laporan tersebut. Nah, tentunya dengan analisa yang lebih matang, karena takutnya ada kesalahan atau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Nah, selanjutnya di laporan tersebut akan dioper lagi itu ke Atala sebagai senior accountant, karena tadi posisinya baru di approve, belum
di post ke journal entries. Jadi yang berhak untuk ngepost ke journal entries itu adalah si Atala. Nah, yang terakhir itu adalah proses pembayarannya. Nah, kita masih menggunakan akun Atala, jadi laporan tersebut akan dipost dulu ke jurnal dan baru bisa dibayarkan ke user yang mengajukan laporan tersebut gitu. Dalam kasus ini adalah si Wira. Nah, tentunya di sini kita juga bisa membuat recipient bank account dan juga register paymentnya. Nah, nanti setelah pembayaran sudah dilakukan, itu Atala sebagai senior accountant itu bisa melakukan register payment di sini dengan menekan tombol ini. Hal ini bertujuan untuk laporan ini menunjukkan laporan ini sudah selesai gitu dan sudah dibayarkan. Nah, kalau sudah dibayarkan itu akan ada tag paid di sini yang menandakan bahwa ya laporan ini sudah dibayarkan ke akun Wira gitu. Nah, kemudian ini adalah sedikit log dari laporan ini. Pertama, Wira membuat laporan dan kemudian dari draft itu disubmit ke database dan seharusnya itu bisa di approve juga oleh Will sebagai manajer dari Wira. Cuma di sini adalah kasusnya Hana yang akan meng-approve laporan tersebut. Setelah di-approve, Atala kemudian mempostingnya ke jurnal, dan setelah itu hasil postingannya itu bisa dibayarkan. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Dan di sini sebenarnya ada satu materi lagi terkait DB visualisasi. Di sini kita menggunakan DB Visualizer. Di sini berfungsi untuk memvisualisasikan database yang sudah kita punya gitu. Nah, di sini kita tinggal create connection, terus pilih database-nya apa. Kalau di sini adalah PostgreSQL. Nah, kita tinggal masukin data-data yang sudah disetting sebelumnya. Nah, di sini sebenarnya saya sudah punya database yang sudah diintegrasikan. Sini berikut adalah informasi yang dapat di input ke dalam database ini untuk membuat connection ke database. Nah, tentunya kita perlu menyalakan server database yang kita punya, yaitu kita dengan menggunakan Docker Compose App. Di sini bisa Docker Compose App. Nah, jika database sudah nyala, kemudian kita bisa mengakses database-nya. Sini kita masukin master password-nya. Nah, di sini kita bisa expand gitu. Misalnya, terus kita masuk ke tabelnya. Nah, di sini banyak banget tabel yang bisa dibuat. Yang bisa dilihat, ada sekitar 639 tabel yang ada di database Odoo ini. Nah, untuk memvisualisasikannya kita bisa menekan tombol references. Di sini bisa dilihat bahwa
DB Visualizer itu sedang melakukan loading untuk semua data yang ada di database. Nah, di sini biarkan loadingnya sampai selesai. Karena tabelnya cukup banyak, jadi loadingnya akan memakan waktu yang sedikit lumayan lama. Nah, kalau sudah begini berarti tandanya udah selesai dan dia bisa kita lihat untuk masing-masing tabelnya. Nah, ya, contohnya misalnya sini tabel CRM team, dia bisa memiliki relasi ke berbagai macam tabel lainnya. Nah, untuk reduce tabelnya kita bisa memilih specified tables di sini. Dalam kasus ini adalah kita akan memilih tabel yang berhubungan dengan expense saja, karena pada lab kali ini kita hanya menggunakan expense. Nah, di sini kita tinggal klik tabel yang ingin digunakan, kemudian tekan tombol ini. Nah, terus centang tombol ini dan kemudian klik OK. Nah, tabel yang berhubungan dengan expense sudah bisa dilihat di sini. Jadi kayak HR expense split memiliki atribut seperti berikut ini, dan dia memiliki relasi ke HR expense split wizard dan juga HR expense. Terus seperti yang lainnya juga bisa dilihat di sini, dan mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat